Saya Viva Yunia Sukma'arum dari Universitas Muria Kudus, jurusan Teknik Mesin. Saya ditugaskan untuk KKN di desa saya, dan saya ditugaskan untuk membuat Prokja. Salah satunya Prokja itu yaitu sosialisasi penyuluhan tentang COVID dan pembagian masker serta hand sanitizer. Ibu-ibu, virus corona atau sering disebut COVID yaitu virus yang menyerang pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan sesak nafas atau sampai paru-paru yang sangat parah. Pencegahan COVID tersebut bisa melalui kali virus berinteraksi. Terus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun ataupun dengan menggunakan hand sanitizer, itu langkah-langkahnya. Sementara itu, selain itu, COVID juga bisa menyebabkan kematian jika menyerang lansia ataupun menyerang orang yang memiliki riwayat penyakit dalam. Cara pencegahannya cuma cuci tangan, terus memakai masker. Soalnya penyebarannya itu melalui sirkulasi udara. Orang selama andai kata pihak A terkena virus corona, si pihak tersebut bisa menyebarkan selama 48 jam. Berarti ada lebih dari 2 orang yang terjangkit. Itu 1 orang yang terjangkit. Jika 10 orang yang terjangkit bisa banyak. Cara pemutusannya dengan memakai masker, social distancing, ataupun mencuci tangan terus. Itu cara pencegahan. Umum, gejala virus corona terdapat 3 jenis. Itu yang umum. Yang pertama, demam. Demamnya melebihi 36 derajat atau 39 derajat, itu panasnya. Gejala umum terjangkit COVID. Selanjutnya batuk kering atau batuk tanpa riak. Yang selanjutnya sesak nafas. Itu gejala umum, bukan berarti juga kalau terjangkit 3 penyakit itu COVID, enggak. Itu gejala umumnya. Terus gejala-gejala lain itu diare, pusing kepala berterusan selama seminggu, terus hilangnya kemampuan indera penciuman kita, hilangnya rasa kita, terus ruam di kulit. Itu ciri-ciri COVID. Tapi bukan berarti ketika punya penyakit itu bisa dikatakan COVID, juga enggak. Untuk itu, untuk lebih jelasnya kita harus mendeteksi lebih lanjut dengan menggunakan tes rapid ataupun PCR itu di rumah sakit. Makanya kalau jangan takut untuk tes COVID, enggak apa-apa. Kalaupun sering ada berita untuk COVID itu di rumah sakit untuk untuk kepentingan rumah sakit, bisa dilaporkan aja. Tapi balik ke diri kita, untuk diri kita sendiri tes rapid ataupun apa itu. Kan besok itu ada vaksinasi. Nah, lebih baik ibu-ibu itu tidak usah takut vaksinasi, karena kan
Bapak Presiden juga udah melakukan vaksinasi. Terus jika ada berita vaksin itu bikin mati atau apa itu enggak. Itu kalau mati itu mungkin karena ada penyakit, riwayat penyakit dalam itu yang sering metabolisme kita itu langsung jadi drop. Itu salah satunya. Bukan salahnya COVID kalau itu mati gitu loh. Kan sering kan ada kasus setelah divaksin itu kejang. Faktor apa? Dari mana? Itu setahu saya itu ada faktor lain atau faktor genetik ibu itu penyakit dalamnya sehingga ketika disuntik tersi sama penyakit dalamnya, jadi yang rusak penyakit kan ada kan kalau mau vaksin mesti ditanya ada penyakit riwayat penyakit apa, alergi apa, itu bisa terjadi infeksi terus penyakit dalam. Kan sering terjadi salah paham COVID itu mengerikan. Emang COVID itu penyakit yang mengerikan karena sampai sekarang banyak. Tapi salah katakan bahwa COVID itu mengerikan. Yang yang sering terjadi kematian karena penyakit tambahan atau penyakit riwayat penyakit dalam itu yang sering menimbulkan kematian. Dan banyak juga yang tidak mati setelah terjadi kematian. Karena apa? Karena dia tidak punya penyakit riwayat dalam atau punya penyakit genetik dalamnya. Sarang untuk cari uang ataupun apa, jangan pernah salah kaprahkan COVID ataupun apapun itu vaksin itu. Vaksin itu demi kebaikan diri kita sendiri juga kok. Itu mohon ya. Kalau untuk cara penanganannya itu tadi untuk memutus rantai COVID itu tadi sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, sering pakai masker karena kalau nggak pakai masker, kita kan nggak tahu bahwa orang yang berinteraksi dengan kita tuh terjangkit COVID. Kalau kita pakai masker, itu bisa memutus, setidaknya untuk memutus tali COVID-nya itu tadi. Penyebaran. Itu. Makanya sering banyak tuh, sering sekali menjumpai orang-orang yang keluar nggak pakai masker. Ya sebenarnya kalau diri kita merasa sehat, tidak apa-apa, tapi kan terkadang ada ODP orang dalam pantauan atau orang terjangkit COVID tanpa gejala itu pakai masker, aman buat kita, aman buat orang lain. Itu mau. Terus di sini juga saya mendapatkan kerja untuk kedelai atau memanfaatkan limbah dapur. Di sini saya hanya ketika ibu mempunyai ember kosong gitu, ember bekasnya nggak fungsi lagi, itu bisa digunakan untuk wadah biokompos. Biokompos itu adalah bahan atau berbasis dari limbah organik. Limbah organik itu bisa kita temui di dapur. Satu, kulit bawang, kulit brambang, sayuran yang terpakai, nasi busuk, itu bisa dimasukkan ke dalam ember sehingga tidak dibuang sia-sia, bisa digunakan untuk kompos. Ditanam
dicampur dengan E4. Itu cairan dari apa ya? Cairan dari beli pupuk-pupuk itu, cairan E4. Tapi lebih gampangnya ibu tinggal nambah limbah tadi dimasukin, tambah air, tambah garam sama gula, diendapkan selama 7 seminggu atau 2 minggu. Itu dia terjadi biokompos. Biokompos itu bisa untuk pupuk tanaman, sayuran, karena itu satu bisa menghemat, dua tanpa bahan kimia. Jadi walaupun ibu nanam andai kata kangkung, sayur-sayuran, itu dimakannya sehat karena nggak ada bahan kimia, nggak disemprot dari apa. Itu jadi limbah di dapur atau nasi busuk itu bisa bisa bermanfaat, bisa didaur ulang lagi, yaitu dengan pupuk itu tadi. Jadi kan kadang sayuran nggak kemakan Wah, itu mending sayuran kan tahu makan. Sayuran saya bilang, kadang mesti kangkung, batangnya, bayam batangnya. tapi nasi busuk juga bisa dipakai. Saya rasa itu aja penyuluhan dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin. I'd show you